Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mufli dengan NPM 2206062226 dari jurusan Teknik Perkapalan angkatan 2022. Hari ini akan menjelaskan terkait tugas besar heat transfer, yaitu membuat dan mendesain heat exchanger kapal. Nah, untuk pertama, saya akan menunjukkan preliminary data saya. Jadi preliminary data saya itu sebenarnya cukup mudah. Jadi saya membuat heat exchanger untuk kapal saya, yaitu tipe produk oil tanker dengan length overall 89,54 meter dan ship service speed sebesar 14 knot. Selanjutnya kita melihat spesifikasi mesin yang saya pakai untuk kapal saya, yaitu MAN L3244 dengan power output 4060 kW dan mean effective pressure sebesar 27,1 bar, bore and stroke sebesar 300 mili dan 440 mm. Nah, selanjutnya first step yang saya lakukan adalah saya mengasumsikan bahwa 27% dari power output mesin dilepaskan sebagai panas. Nah, oleh karena itu saya bisa bebas mengkalikan 0,27 dengan 4060 kW untuk mendapatkan eh, kalor lepasnya, nilai kalor lepas. Nah, ini penting karena untuk mencari asas black-nya. Nah, kita bukan, saya menggunakan air laut sebagai fluida pendingin. Alasannya adalah fluida air laut memiliki viskositas yang hampir sama dengan air biasa. Jadi harusnya pipa pipa-pipa yang ada di katalog memiliki ketahanan yang sama dengan air biasa dan juga air laut. Nah, saya asumsikan kalau misalnya air laut ini memiliki kapasitas panas spesifik sebesar 4 kJ per kilogram dengan temperatur masuk ke dalam kapalnya atau masuk ke dalam pipa sekitar 20 derajat Celcius. Nah, cara kita mendapatkan suhu suhu air laut saat keluar adalah menggunakan asas Black, yaitu hukum yang menyatakan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, selanjutnya kita mendapatkan 30 derajat Celcius untuk T out-nya dengan perubahan maksimal suhu fluida sebesar 10 derajat Celcius. Nah, untuk kiserap kita mendapatkan kiserap itu kita menggunakan rumus ini untuk mencari mass flow rate yang didapatkan di sini sebesar 27,405 kg per second yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan volumetric viscosity sebesar 2,67 liter per second. Nah, ini penting untuk mencari diameter pipa nanti. Nah, selanjutnya kita menggunakan LMTD methods. Nah, di katalog MAN disebutkan kalau misalnya optimal mesin kapal digunakan pada suhu 70 derajat sampai 90 derajat. Saya mengambil di 85 derajat Celcius. Nah, di LMTD methods ini kita harus mendapatkan delta T1 dengan delta T2 agar bisa mendapatkan delta TM. Nah, delta TM itu bisa buat apa? Nanti bisa kita pakai buat mencari luas permukaannya. Luas permukaan heat exchanger. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengasumsikan kalau misalnya U yang didapatkan dari tabel U di buku referensi perpindahan kalor sebesar 1000. Nah, ini cara untuk mendapatkan luas permukaan heat exchanger-nya. Tinggal dikalikan saja. Tinggal dibagi power outputnya dibagi dengan U dikali delta TM. Nah, selanjutnya kita mendapatkan laju aliran pada pipa dan diameternya. Nah, saya mau kecepatan fluida pada pipa saya sebesar 1,5 meter second. Nah, setelah itu saya tinggal kalikan saja nih untuk mendapatkan luas permukaan pada pipanya, yaitu sebesar 0,0718 didapatkan dari hasil pembagian uh, volumetric viscosity dibagi kecepatan pipa di dalam kecepatan air di dalam pipa. Nah, setelah itu kita dapatkan diameter nih, diameter dengan
rumus VD kuadrat per 4 karena bentuk lingkaran pada pipa, yaitu kita mendapatkan diameter sebesar 0,2267 meter atau 18 inch. Gitu sih. Nah, ini untuk summary-nya, kapasitas mesinnya 4060 kW, jumlah karol yang dilepaskan 1096,2 kW, yang diasumsikan 27%-nya menjadi karol lepas, temperatur kerja mesin 85 derajat Celcius, jenis fluida pendinginnya air laut, terus juga fluida pendinginnya 30 derajat, dan fluida keluar suhu fluida pendinginnya saat keluar 30 derajat Celcius. Untuk aliran volumetriknya sebesar 2,67 liter per second, dan luas permukaan heat exchanger sebenarnya 18,4 meter kuadrat dengan diameter pipa 18 inch. Oleh karena itu, saya rekomendasikan untuk kapal saya menggunakan tipe 18 inch pipe dengan cast iron head dan juga model number yang 4 pass yang SE1843. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.